Mau kita tahu perjalanannya Uwais Al-Qarni karena dia tinggal di Yaman, menempuh perjalanan kurang lebih 1.500 km. Ulangi, berapa meter? Kurang lebih 1.500 km berjalan kaki dari Yaman, akan menggendong ibu yang sudah lumpuh. Pertanyaannya untuk semua yang hadir, apakah Uwais Al-Qarni tidak capek? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kinta kira bisa tukarnya. Kita doakan yang menjawab salam diberikan umur yang panjang, banyak rezekinya, dan yang tidak menjawab salam iseng kalenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu jemaah takziah, sekaligus bisa disambung calon emak. Itu dong. Ulangi dong. Sekaligus calon emak. Itu yang betul. Pasti kita pun akan menyusul almarhumah. Nabi memperingatkan kepada kita semua yang hadir malam ini, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadikan dirimu di dunia ini dan ketahuilah bahwa kita di dunia ini sementara ibaratnya seperti seorang pengembara. Tena jadi selalu mantan rilinua Bapak Ibu. Hidup di dunia tidak lama, banyak harta tidak dibawa, rumah mewah bukan tempat tinggal, baju mahal bukan pakaian pada saat sudah dimandi jenazah. Seorang istri meninggal, suami hanya menangis. Suami meninggal, istri hanya menangis. Dan alhamdulillah kalau suami yang meninggal banyak kenyataan, istri banyak pingsan. Betul tidak? Tapi kalau yang meninggal adalah istri, sampai hari ini belum pernah Ustaz Ansar melihat ada suami yang pingsan kalau istri yang meninggal. Betul tidak? Malah yang banyak terjadi, saya tanya orang yang meninggal istrinya setelah dikubur, kenapa tidak sedih dan menangis waktunya dikubur istri kita? Dengan santainya suami hanya menarik, mengisap rokoknya. Lalu ia menjawab, Salman Komi garing beneng kustas. Wa kafa bil maut waida. Maka cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Ada istri yang katanya sayang kepada suami, tapi tidak pernah saya melihat ada istri yang mau berada di atas kuburan setelah suaminya sudah dimasukkan di dalam liang lahat. Pernah lihat? Pernah Pernah atau tidak? Sampai kiamat tidak juga memang kita lihat. Padahal dulu waktunya pengantin baru, terucap di panjingkul sehidup semati. Ulala. Maka hal yang sama kalau istri meninggal, jangan pernah mengharapkan ada suami yang mau tinggal di atas kuburan. Syukur-syukurlah kalau suami menangis, dan berbahagialah kalau suami mohon maaf tidak menikah setelah dikubur istri.
Nah, apa ya? Maka kenyataan ini pasti selalu kita saksikan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka apa yang dibanggakan di dunia, salah satu kebanggaannya orang tua kalau masih hidup dan nanti meninggal, kalaulah hidup punya anak yang soleh dan solehah, insya Allah. Almarhumah sudah berada di dalam kuburnya, tapi almarhumah menanti pahala-pahala yang bisa mengalir dari anak-anaknya. Begitu pula sebaliknya, almarhumah akan merasa sedih seandainya ada anak yang ditinggalkan tapi tidak berbakti kepada orang tuanya. Begitu banyak kenyataan hari ini, tapi mungkin tidak ada di tempat ini. Ada orang tua yang menangis, angaruki kodong ammaka, angaruki kodong bapaka, karena punya anak 3 atau 4 atau 5, tapi anjo anaka tena naero angkalinga atau katena naero berbakti lampari totoana. Suatu waktu Ustaz Ansar didatangi jemaah sambil menangis. Angkana anjo kodong aji bainia, Ustaz, 5 kodong anakku Ustaz, baji ngasem jama-jamanna, tapi anjo anakku nak Ustaz malaparu ngase lampari nak Ustaz. Anga benjo kodong padahal asumbayang anakku Ustaz. Langsung saya jawab, alampari jo tamuku, Ibu, sebelum Ibu menangis, saya mau tanya balik kepada Ibu. Pertanyaannya sederhana dan tolong jujur dijawab. Riwatunna tallasat totoata, ulangi sekali lagi, pada saat hidup orang tuata, apakah kita sudah merawat almarhum orang tuata waktu hidup? Sambil menangis ia menjawab, ada apa? Apa hubungannya dengan anak-anak Ustaz? Saya jawab, kalau waktu hidup ki dipasiasia itu tuata, maka demi Allah itulah yang Allah balaskan lampari katte kamma anne 5 anatta malaparu lampari katte, karena waktu natallasa tuata dipakam matongin tu. Tiba-tiba ia menangis, ia bersedih dan menangis. Angkalami, oh kodong Ustaz Pak Risi nantu Ustaz Palendi nasihat lampar kapten asing. Siapa ibu-ibu yang ada di sini menyanyiakan orang tuanya, mohon maaf, tunggu tanggal mainnya. Ulangi sekali lagi, demi Allah, bahkan 3 kali saya ulangi, demi Allah, tunggu sakit yang sama yang pernah dirasakan oleh orang tua waktu nadipas sia-sia. Ustaz, tidak terjadi sekarang sama saya. Memang belum sekarang, tunggu mi. Pada saat itu engkau menangis, anjo watua akaru kisah sakale, tapi apa gunanya tangisanmu dan penyesalanmu? Dulu engkau perlakukan orang tuamu, pada saat hidup engkau sia-siakan. Seperti di sana, tapi di sini tidak ada gitu. Ulangi, tidak ada jadi begitu. Ulangi beda, tidak ada ji. Tidak percaya kak. Ini bukan lagi rahasia. Di mana-mana banyak anak yang tidak tahu diri, tidak tahu diuntung. Di mana-mana ada anak yang tidak tahu diri, tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Siapa manusia yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah? Adalah seorang anak yang tidak tahu berbakti lampar di totoana. Riwatunna totoana tallasa, lebih-lebih lagi pada saat orang tua sudah meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, niat kisah marin di langit baji-baji. Niat seorang pemuda yang menahan dirinya untuk menikah karena erokina parakai ammana. Dia menahan dirinya untuk menikah dengan seorang perempuan karena ia cinta dengan ibunya. Jangan sampai setelah menikah ibunya dia tidak rawat 100% lagi dalam hidupnya. Akhirnya angkana nak bita lampari sahabatnya. Wahai sahabatku, dia tanya sahabatnya Umar bin Khattab, dia tanya sahabatnya Ali bin Abi Thalib, dia tanya sahabatnya Utsman, apa nak bita? Nanti kalau saya sudah meninggal,
Nia salam seorang pemuda, maka kalau pemuda itu datang, maka mintalah kepada pemuda miskin itu, angkat kedatangannya supaya memohon kepada Allah diampuni dosa-dosa ta, karena doanya langsung diterima oleh Allah. Angkane sahabat Nabi ta Umar bin Khattab, bukan sahabat sembarangan nih. Sahabat yang dijamin masuk surga. Apa nakana? Nabi, siapa memang mau itu laki-laki yang kita sebutkan langsung diterima doanya oleh Allah. Nakana Nabi ta, dia orang dari kampung, dia bukan siapa-siapa, dia orang miskin, dia pemuda biasa, tena jana tinggi sekolahna, tapi dia diterima doanya oleh Allah. Angkane sahabaka, kenapa bisa tembus di langit doanya ya Nabi? Dijawab oleh Nabi, karena dia adalah anak yang sangat berbakti lampari toto anak. Riwayat menjelaskan siapakah pemuda itu, namanya Uwais Al-Qarni. Baji mantong ini diceramahkan dengan anak-anak muda ya, supaya sadar-sadar ki membakti kepada orang tua anak sekede. Uwais Al-Qarni, anjo Uwais Al-Qarni jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Puluhan tahun dia rawat orang tuanya, kilang reki. Puluhan tahun dia rawat ibunya yang sudah lumpuh, tidak bisa lagi bangun dari tempat tidur. Selama puluhan tahun merawat ibunya, Uwais Al-Qarni tidak pernah marah, tidak pernah bosan, apalagi mohon maaf niaki elok napas sia-sia toto anak. Dia rawat terus ibunya, punna kencing ibunya dia bersihkan tempat kencing ibunya. Kalau berak ibunya, Uwais Al-Qarni yang cebok pantatnya. Selama puluhan tahun ia tidak pernah mengeluh dan tidak pernah marah setiap kali merawat ibunya. Bagaimana dengan ibu-ibu yang hadir malam ini? Pernah ki rawat ibu tidak pernah marah? Jawab kirong. Pernah? Ada di sini? Bapak-bapak di belakang ada di sini yang pernah merawat orang tuanya puluhan tahun tidak pernah marah-marah. Coba kita saksikan bagaimana pengabdiannya Uwais Al-Qarni. Akhirnya serebangi. Suatu waktu malam itu terjadilah tertulis oleh Allah. Malam tiba, anarruki kodol lapung amma na Uwais Al-Qarni. Apa nakana lampar anak-anak? Dia peluk anaknya lalu ia berkata, anak Uwais Al-Qarni, sebenarnya anakku, puluhan tahun saya pendam cita-citaku. Angkane kodong Uwais Al-Qarni, apa memang cita-cita tak amma? Nakana amma Uwais Al-Qarni, anakku Uwais Al-Qarni, sebenarnya malu kak bicara, jangan sampai engkau tidak bisa melakukan apa yang saya inginkan. Angkane Uwais Al-Qarni, berdoa ki amma, ucap kami, insyaallah saya akan kabulkan apa cita-cita ta. Angkana mi kodong lapung amma, anakku, sebenarnya kodong puluhan tahun garinga, tapi dalam hatiku saya bercita-cita semoga sebelum meninggalkan dunia ini bisa kak melaksanakan haji. Ya Allah ya Rabbi. Apa nakana Uwais Al-Qarni riwatunna kodong nalangere anju sumpahin permintaan anak-anak. Langsung dia menangis lalu berkata, sambil dia peluk dan cium ibunya, harta satu-satunya, ia menangis dan memohon, ya Allah, mudahkan hambamu ini, anak miskin ini, untuk mengabulkan cita-citanya orang tuaku. Jangan sampai doraka kak lampar yang makku kodok. Dicium ibunya, dicium tangan ibu sambil menangis, dan setelah itu asulu kibatu di kamar kak. Lalu dia menatap naik di atas langit. Begitu dia keluar dari rumah, ia berkata, ya Allah, jangan jadikan pemuda miskin ini menjadi anak durhaka ya Allah. Jangan jadikan saya ya Allah, pemuda miskin Uwais Al-Qarni ini jadi durhaka lampar di totaku ya Allah. Ya Allah, mudahkan saya ya Allah untuk berangkat melaksanakan haji, membawa orang tuaku ya Allah. Mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Sambil teringat menangis di depan pintu rumahnya, karena dia tahu dia bukan orang kaya, tidak punya uang yang banyak seperti tetangga. Hari berganti, bulan berganti, tapi angkane Uwais Al-Qarni demi cinta kepada orang tuaku,
saya akan bawa dia melaksanakan haji. Apa anjo persiapan na Uwais Al-Qarni erok nairan tuan lampa haji ibu-ibu. Lampa di balak tetanggana, angkana tabe tetangga. Izinkan nak ke kodong pemuda miskin samping rumata untuk pelihara anak sapita yang kecil. Saya ingin pelihara, mudah-mudahan sehat dan saya ingin berterima kasih punah disarekat kesempatan. Angkana tetangganya, ambillah anak sapiku yang engkau inginkan. Uwais Al-Qarni, tetanggaku yang sangat berbakti lampar yang makna. Anak sapi Uwais Al-Qarni simpan di atas gunung sengaja. Angkana ngaseng tetanggana Uwais Al-Qarni. Sudah gila kau Uwais Al-Qarni, kenapa anak sapi disimpan di atas gunung? Uwais Al-Qarni tidak peduli dengan ucapan tetanggana. Dia hanya peduli bahwa ibunya dia akan bawa haji bagaimanapun caranya. Dia tidak mau orang tuanya meninggal dalam keadaan belumpi melaksanakan haji karena cinta kepada orang tuanya. 8 bulan dirawat ibu, 8 bulan mengangkat anak sapi yang sudah besar, naik ke gunung pagi, siang, sore. Akhirnya tibalah waktunya Uwais Al-Qarni erok minairan tatuana lampa melaksanakan haji. Nasimpam mi pakaianna kodong amma di tempat yang sudah disiapkan. Jangan bayangkan pakai kopor karena dia adalah anak yang miskin. Bayangkan bahwa dia hanya bawa kain yang mungkin sudah robek-robek, disimpan bajuna kodong amma di kain yang sudah disiapkan. Nampa muri gulung, nampa muna salepan rinni kainga, nampa muntama tompari lalana kamarana makna na angkana. Tabe amma. Bismillah maki amma. Sebentar lagi kita akan melaksanakan haji amma. Angaruki kodong amma kayan sudah lumpuh bertahun-tahun. Apa nakana? Anak Uwais Al-Qarni, betulkah engkau akan membawa ibumu melaksanakan haji? Nakana kodong Uwais Al-Qarni, betul ibu. Saya akan bawa engkau melaksanakan haji supaya engkau bisa mendapatkan cita-cita menjadi hamba Allah yang sudah haji. Sambil menangis Uwais Al-Qarni, angkana seng Uwais Al-Qarni, Amma berdoalah kepada Allah supaya anakmu ini kuat untuk menggendong engkau berangkat berjalan menuju ke Mekah. Amma anggaruki amma nak bu, anak muda bapak tahu berapa kilo perjalanannya Uwais Al-Qarni lampari Makkah? Mau kita tahu perjalanannya Uwais Al-Qarni karena dia tinggal di Yaman, menempuh perjalanan kurang lebih 1.500 km. Ulangi, berapa meter? Kurang lebih 1.500 km berjalan kaki dari Yaman akan menggendong ibu yang sudah lumpuh. Pertanyaannya untuk semua yang hadir, apakah Uwais Al-Qarni tidak capek? Jangan tanyakan capeknya Uwais Al-Qarni karena dia juga manusia biasa. Dia juga capek, dia juga lelah. Yang saya tidak habis pikir yang membuat saya menangis adalah bagaimana susahnya kodong ini Uwais Al-Qarni. Riwatunna di gurun pasir yang tandus, tiba-tiba ibu mau berak, ibu mau kencing. Bagaimana ikhlasnya seorang anak membersihkan tempat kotoran ibunya, membersihkan tempat kencing ibunya tanpa marah sedikit pun. Sampai berhari-hari dia mampu bawa ibunya bertawaf di Baitullah. Kini kalian tak ngasih, pakam masih patah lampar di totoata. Rajin ngasih sumbayang, tapi mungkin di antara kita tak sedikit ada orang yang menyanyiakan orang tuanya. Betul tidak? Betul tidak? Sana ngasih minja, ulangi. Betul tidak? Ya, ulangi satu kali. Betul tidak? Anak yang rajin salat tapi doraka lampar di totoata. Mohon maaf. Apa artinya sambayanta? Kata tomong kana. Kalau ada di antara jemaah yang hadir selalu menyanyiakan orang tuanya di saat hidup, apa artinya itu hartata? Apa artinya itu mobil tak? Apa itu artinya uang tak di bank? Apa itu artinya baju mewah tak? Saya pernah takziah di satu tempat, saya berkata, kalau gara-gara istri kita durhaka kepada orang tua ta, wahai bapak-bapak, saya sarankan tinggalkan istri ta demi mengabdi kepada orang tua ta. Kalau gara-gara istri, nah kita menomorduakan orang tua ta.
Tidak pernah kita mampu membalas kebaikannya orang tua. Tidak pernah kita mampu untuk menghitung bagaimana jerih payahnya orang tua. Yang boleh jawab, betul tidak Bu? Bisa dihitung Bu, bagaimana penderitaannya ibu kepada anak? Bisa dihitung atau tidak? Tidak ada orang tua seorang anak yang mampu menghitung itu semua. Terjadi kepada saya Pak Ibu. Yang namanya kasih sayang orang tua tidak pernah bisa dihitung dengan apapun. Suatu waktu anak bayiku baru berumur 2 bulan, dimasukkan di rumah sakit di Siloam, Makassar, tengah malam jam 12 malam. Tiba-tiba dokter anak berkata, mesti diimpus bayinya Pak Ustaz. Lalu menangis sang istri, sang ibu. Lalu dia berkata, dokter, seandainya bisa sayalah yang menjadi gantinya anakku diimpus dimanapun, gantilah sayalah yang mengganti. Tak tega saya melihat anakku diimpus dokter. Tapi dokter berkata, sabarlah ibu, sabarlah ibu. Saya tahu ibu sayang kepada anaknya. Semoga nanti besar anak tak akan sayang juga kepada ibu. Yang luar biasa pengorbanannya. Tidak akan pernah ada manusia yang tahu bagaimana penderitaan orang tua. Ada anak yang menyakiti orang tuanya. Ibu tidak menangis di depan tapi dia menangis dalam kamar, dalam sujudnya. Kunania untuk anak, kau di bahasana lampar yang makna. Ibu tidak bicara, tapi dia akan menangis di dalam kamarnya. Sambil menangis dia berkata, ya Allah, angape kodong anakku napakama kodong ya Allah. Angape kodong anakku nairukama kanapakaman nekareng Allah Ta'ala. Maka akhirnya orang tua yang meninggal, satu jitu jo kodong natajam batore anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anaknya semua menjadi anak yang saleh dan saleha, insya Allah. Saya pikir waktu sudah cukup. Lanjut atau cukup? Lanjut. Pureta. Jujur pagi pen dulu. Halo. Sudah mengantuk pagi? Nah, kalau ada mengantuk, mohon maaf mengingatkan. Seandainya ada yang lebih dulu meninggal di antara jemaah yang hadir, maka insya Allah bisa dipastikan yang meninggal duluan yang mengantuk kok. Ini berkali-kali kejadian. Ada jemaah telepon, Ustaz, ero kisah ngata sia tahu angkat-angkat ngapain saya nadia kata sia sampai bangin anak-anak nyasin to mati jemaahnya angkat-angkat kira mati. Nah bilang itu stasiun di sudut yang mengantuk kah? Oh waspada kinjat. Anja mengantuk kamu terus sampai cium memang mibura nenta, ambil tangannya baru minta maaf lahir dan batin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang eroka kutana dekat tengah asing. Apa gunanya banyak harta kalau anak tidak mau mendengar? Apa gunanya harta kalau anak tidak mau mendengar? Ataukah saya ubah pertanyaannya, maukah ibu-ibu pilih salah satunya, banyak harta tapi anak tak doraka lamparikate? Ataukah yang kedua, tidak banyak harta tapi anak tak semua patuh kepada orang tuanya? Pilih yang pertama atau yang kedua? Besarki, yang pertama atau yang kedua? Tidak ada ibu normal yang mau ambil yang pertama. Tidak ada itu ibu normal yang mau banyak harta tapi anak tidak mau mendengar. Tidak ada itu mau pilih. Mau dia apa harta banyak kalau anak-anak tidak mau mendengar. Bagaimana Pak? Cocoki? Mau dia apa harta tak banyak kalau anak-anak tidak mau mendengar. Tapi yang lebih bagus lagi yang ketiga, banyak harta dan anak-anak semua serta menantu mau semua mendengar. Itulah manusia yang sempurna dalam hidupnya. Insya Allah. Apakah mudah mendapatkan anak menjadi anak yang saleh? Sebenarnya tergantung dari caranya orang tua mendidik. Masuk yang ilmuwan sikit deh, supaya meninggal nanti anak tak menjadi anak yang saleh dan saleha. Apa ilmunya? Yang pertama, simak baik-baik supaya anak tak baji ngasengi, mate kisalam baji tongi. Yang pertama, jangan pernah lepaskan doanya Nabi Ibrahim purna lebaki asam bayang. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli mina sholihin. Ulangi.
Rabbi habli, sambung, minas sholihin. Bapak suaminya baca, ibu istri baca setiap sudah sholat, Rabbi habli minas sholihin. Baca dari dalam hati, jangan hanya di mulut. Kadang orang berdoa, mulut aja berdoa, hatinya tidak. Bagaimana contohnya orang yang berdoa hanya mulut, hati tidak? Maka doanya begini, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Nah bilang mereka, apa rono. Itu ada berdoa dari dalam hati. Selain berdoa dalam hati, yakin bahwa doa tak pasti dikabulkan. Jangan sampai ada orang berdoa sambil berdoa marah-marah, ya Allah jadikan anakku anak yang saleh Allah, tapi puna tena harus tarik anak yang saleh Allah, pasami hancur kaya Allah, tak kala nyonya ami. Apa nalaro? Berharap dan yakin bahwa doa pasti diterima. Pak Ibu, nakti kudunya tomo nakutal. Biasa pun natin kudu kucini-cini kimatan nangasing karena ya Allah, mudah-mudahan ane kurung anakku tena papa sere bali-bali kau puna lopo kakarai. Ya Allah. Biasa ngaruhkan cini kan anakku. Ya Allah, mudah-mudahan 3 anakku ini tidak ada yang sakit hatinya bapaknya dan ibunya sampai meninggal, dan setelah meninggal mereka semua baku baik. Ya Allah. Pak Risi nanti kurang pun atau Tuhan nanti bali-bali di anak. Betul tidak Ibu? Tidak dikulik bahasakan ke Pak Risi atau Tuhan yang puna lompo maki nanti bali-bali atau Tuhan. Tidak dikulik. Makanya sekali lagi ku ingatkan kita semua yang hadir, siapa anak yang selalu bali-bali totuana, demi Allah kulangi ini ceramahku, tidak meninggal sebelum nak kasih begitu tongki orang anak nanti. Itulah balasan adilnya Allah lampar ya anak-anak kapun dan apa sia-sia totuana. Kembali apa yang dibaca? Doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Doa yang kedua, tahu pantu tatuaya puna mate, mudah-mudahan puna talu anak-anak atau 5 anak-anak natena papa anak ero beser-beser. Apa jadi karena beser-beser Ustaz? Beser-beser. Di sana dekat kampungku ada orang deh bersaudara baku Bombay. Ada ton dekat kampungku waktu meninggal mertuanya, aku panggil, oi ayo pergi, tak sia. Di mana kita tak sia Ustaz? Di mertuata. Dia bilang dulu, mungkin Ustaz kalau ama aku Bombay itu mertuaku. Astagfirullah. Saya bilang seandainya adekku ini suaminya, langsung kutanya, ganti kenapa ada perempuan seperti itu yang kau jadikan istri. Cocok ini? Pakin tak kira? La ilaha illallah, kurang ajarna. Tapi singkat cerita setelah diambil tujuhna, ini yang Bombay ke mertuana, dia paling duluan mau urus harta warisan. Ulala.